Halo cuy, kembali lagi bersama Gaya Desain. Kali ini Gaya Desain akan memaparkan desain rumah tinggal di dalam gang. Banyak orang bilang apabila memiliki lahan di dalam gang tidak akan maksimal untuk dibuat sebuah rumah tinggal impian. Tapi statement tersebut tidak berlaku bagi tim Gaya Desain. Walaupun banyak sekali pertimbangan seperti pembiayaannya dan pelaksanaannya, namun bagi owner itu tidak masalah. Akhirnya Gaya Desain menciptakan hasil yang sesuai dengan impian si ownernya. Bagaimana hasil desain di dalam gang ini? Jangan skip video ini ya, mari kita simak. Desain ini memiliki fasilitas yang gak main-main coy. Di antaranya 5 kamar tidur, ruang santai, toilet, taman depan, taman belakang, motor port, dapur minimalis, ruang tamu yang besar, ruang keluarga yang besar pula, dan lain sebagainya. Oke, ini adalah pintu akses pertama ke dalam rumah tinggal ini coy, yang langsung mengarah ke teras depan dan ruang tamu. Di area teras depan ini terdapat taman mini, di mana di sisi teras lainnya di area ini terdapat tempat sepatu dan sendal. Ini terlihat dari material lantai yang dipakai. Jadi lantainya tidak kotor. Untuk material area ini sebagian menggunakan dinding keramik motif batu, untuk plafonnya menggunakan material kombinasi PVC dan gypsum. Kemudian ini adalah akses kedua yang mengarah ke motor port dan dapur coy. Motor port ini memiliki ukuran 2,5 x 3 meter. Di sini kita lihat terdapat pintu yang menuju ke area dapur. Nanti kita bahas ya. Kembali lagi ke akses yang pertama tadi coy, yang menuju ke ruang tamu. Ruang tamu ini memiliki ukuran 3,5 x 3 meter coy. Dengan konsep ruangan minimalis modern ditambah bukaan yang lebar, membuat area ini terlihat sangat nyaman coy. Untuk material dinding sebagian menggunakan keramik dinding motif batu, untuk plafonnya menggunakan material gypsum. Area ruang tamu ini di sini berdekatan 2 kamar tidur. Ya, ini adalah kamar tidur pertama di lantai 1 ini coy. Memiliki ukuran 3,5 x 3,5 meter dengan memiliki view ke area depan bangunan. Untuk material yang dipakai diantaranya keramik dinding motif batu, wall panel PVC pada area belakang bed. Kemudian ini adalah kamar tidur keduanya coy, yang saling berdekatan tanpa penghalang toilet seperti pada umumnya. Mengapa? Karena ownernya tidak suka apabila toilet diapit oleh 2 kamar. Untuk material yang dipakai pada interior kamar ini masih sama dengan sebelumnya ya coy. Di sini ada sebuah wastafel dan cermin besar, di mana belakangnya terdapat toilet. Toilet ini tepat di bawah tangga untuk memaksimalkan fungsi ruang tanpa harus mengorbankan dimensi dan ukuran bangunannya coy. Lanjut kita ke arah dapur. Dapur ini saling berdekatan dengan ruang makan, motor port, dan taman belakang coy. Dapur ini selain mudah diakses juga memiliki fungsi sebagaimana mestinya, dan pastinya mempertimbangkan desain kitchen set yang minimalis. Selain itu, area dapur ini tentu tidak akan kekurangan cahaya alami karena memiliki bukaan yang lebar ke arah taman belakang. Ya, ini adalah tampak dari taman belakangnya coy. Dengan adanya taman belakang ini sangat berpengaruh terhadap pencahayaan dan penghawaan ruang, khususnya area dapur. Area ini juga terdapat teras mini dengan atap kanopi material transparan. Lanjut ke area tangga yang juga dimaksimalkan sebagai ruang makan coy. Kemudian area bawah tangga terdapat kabinet untuk penyimpanan, sehingga seluruh area ruang akan dimanfaatkan secara maksimal. Untuk material yang dipakai pada anak tangga menggunakan keramik motif kayu, untuk railing menggunakan railing besi finishing kayu pada hand railingnya coy. Untuk lebar anak tangga 135 cm, tinggi anak tangganya 20 cm. Apakah tangganya tidak terlalu lebar? Ukuran tersebut telah menyesuaikan toilet di bawah tangganya coy. Setelah melewati tangga, maka langsung ke area ruang keluarga lantai 2 yang cukup besar. Pada area tangga ini pun dibuat pencahayaan alami, sehingga lantai 2 dan lantai 1 akan mendapatkan pencahayaan yang cukup pada siang hari, sehingga dapat menghemat energi listrik coy. Untuk pemilihan material yang dipakai pada pencahayaan alaminya,
menggunakan jenis atap transparan. Kemudian pada area plafonnya menggunakan jenis plafon kombinasi material PVC dan gypsum pada pembatas area void dan ruang keluarga sehingga tidak monoton dan berkesan mewah. Lanjut kita ke ruang keluarga yang cukup besar ini coy. Dengan bukaan yang lebar sehingga pencahayaan dan penghawaan yang cukup baik yang masuk ke area ruang ini. Pada area ini pun terdapat akses pintu keluar yang menuju ke balkon depan lantai 2 coy. Untuk furnitur yang dipilih, kami menyematkan furnitur yang simple dan menyesuaikan ukuran ruang keluarga ini. Selain ruang yang besar, juga multifungsi coy, dimana dapat dijadikan ruang belajar juga. Terdapat rak penyimpanan buku. Kemudian area ruang keluarga ini berdekatan dengan 3 kamar tidur, toilet, dan balkon lantai 2. Iya, ini adalah kamar tidur ketiga yang berada di lantai 2 coy. Memiliki ukuran 3 x 3 meter dengan bukaan jendela yang mengarah ke belakang bangunan sehingga kamar tetap mendapatkan pencahayaan yang cukup baik. Ya, bukan ini tentunya mengarah ke taman belakang lantai 1 barusan ya coy. Untuk material yang dipakai pada interior kamar tidur ini masih sama dengan kamar tidur sebelumnya. Kemudian kita menuju kamar tidur yang berikutnya coy, yaitu kamar tidur yang keempat. Iya, ini adalah kamar tidur keempat yang berada di lantai 2 ini coy. Posisi kamar ini di bagian depan sehingga bisa menaruh bukaan jendela untuk sirkulasi udara dan pencahayaan alaminya coy. Untuk material yang dipakai pada kamar tidur ini masih sama seperti kamar sebelumnya. Kemudian kita menuju ke kamar tidur yang terakhir, yaitu kamar tidur kelima. Dari segi bentuk ruangannya berbeda dengan kamar tidur sebelumnya karena menyesuaikan dengan layout denah dan struktural bangunannya. Pada kamar tidur ini juga terdapat pencahayaan dan penghawaan yang cukup, sehingga sirkulasi udara dan cahaya alami yang masuk ke dalam ruang sangat baik. Kamar tidur kelima yang barusan kita bahas itu berdekatan dengan toilet dan akses pintu keluar menuju balkon lantai 2 bagian belakang coy. Sebetulnya awalnya balkon ini kami usulkan sebagai tempat jemuran, namun owner menginginkan area ini dijadikan tempat nongkrong agar bisa menikmati waktu santai ditemani rokok dan secangkir kopi coy. Pada area ini terdapat kanopi rangka besi dengan penutup atapnya menggunakan jenis atap transparan emboss sehingga cahaya tidak langsung masuk ke dalam, namun tetap terang ya coy. Ya, ini adalah fasad pada bangunan ini, di mana bangunan ini memiliki konsep modern dengan mempertimbangkan beberapa hal. Selain dari lokasinya yang berada di dalam gang, juga memperhatikan beberapa aspek seperti yang kita bahas barusan, yaitu aspek kenyamanan ruang, aspek kebutuhan ruangnya, dan aspek kesehatan pada bangunan ini, sehingga mendapatkan ruang yang nyaman karena penghawaan dan pencahayaan alami yang masuk ke dalam ruang secara maksimal. Jadi ruangannya tidak sumpek ya coy. Nah, kita sudah bahas setiap fungsi ruang pada bangunan ini coy. Kesimpulannya yaitu apabila kita memiliki lahan walaupun di dalam gang, tetap bisa dibangun sebuah hunian impian ya coy. Dan yang paling utama, kita membangun hunian tetap memperhatikan dari segi kebutuhan ruang, kenyamanan ruang, dan kesehatan ruang. Jangan sampai kita membangun rumah tinggal tanpa harus memperhatikan hal-hal tersebut. Nantinya hunian kita tidak seperti yang kita harapkan coy. Oke, cukup sekian. Jangan lupa like kalau suka, share video ini jika bermanfaat, dan nantikan ulasan desain berikutnya ya coy. Terima kasih.